nanti bisa panggil saya Kak Wangi. Coba dong sapa dulu. Halo Kak Wangi. Oke. Ini dari SD mana? Tolong sebutin dong. SD Jurang Sapi 1. Oke Kak Wangi sapa ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Oke, sekali lagi kurang kompak. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Oke, ini akan menemani adik-adik semua berkeliling kebun Pawon Wangi. Kita agendanya hari ini adalah belajar untuk menanam di dalam pot. Kemudian juga berkeliling kebun dan akan mencicipi buah kelengkeng. Kebetulan hari ini yang ada bisa dipetik adalah buah kelengkeng. Sekaligus juga adik-adik akan melihat beberapa tanaman yang jujur aja sebelah sini. Nanti Kak Wangi jelaskan. Kristal merah dan juga jambu kristal putih. Keunggulannya apa Kak Wangi daripada jambu kristal biasa atau jambu biji biasa? Nah, jambu kristal ini dia rasanya lebih manis, kemudian bijinya tuh lebih sedikit seperti itu. Oke, nah kita sudah ada di depan pohon kelengkeng. Jenisnya sendiri ini adalah jenis new crystal. Apa bedanya dengan jenis kelengkeng yang lain Kak? Nah, jenis kelengkeng new crystal ini dia berdaging tebal dan juga berbiji kecil. Jadi untuk secara nilai ekonomis dia di pasaran lebih laku daripada jenis yang lain. Seperti itu. Nah, ini buahnya. Adik-adik ada yang sudah siap untuk memetik dan mencicipinya? Siap. Oke, silakan. Oke, Pak gurunya juga boleh ambil. Silakan. Betul nggak? Bijinya kecil nggak ya? Kecil. Nah, kecil. Dagingnya tebal? Rasanya legit dan manis. Pohon jambu kristal seperti ini. Nah, ini adalah bunganya ya. Jadi nanti setelah bunganya ini kawin ya, nanti dia bisa jadi buah seperti ini. Jadi nanti putih sama bunga sarinya tuh nempel kan, nanti dengan bantuan lebah atau hewan ya. Biasanya kalau misalkan dan belajar kan ya kalau di sekolah. Iya. Oke, kita akan melihat di sebelah sini. Nah, adik-adik tadi lihat ya, ada beberapa botol. Nah, seperti ini. Adik-adik bisa deket. Ini namanya lalat buah. Jadi ini adalah perangkap lalat gitu. Jadi kita di sini untuk meminimalisir penggunaan obat kimia gitu. Jadi tidak dengan disemprot. Coba bayangkan adik-adik kalau misalkan disemprot, berarti kan dia terkena dengan kulit buah. Kemudian kalau misalkan adik-adik makan, berarti adik-adik itu makan pupuk kimia atau racun seperti itu. Nah, untuk mengurangi hal demikian, kita menggunakan perangkap seperti ini. Oke, nah kita akan melihat greenhouse melon. Kenapa Kak Wangi melonnya kok harus di dalam greenhouse? Gitu. Kenapa harus ditanam di dalam greenhouse dan ditaruh di polybag? Ini namanya polybag ya adik-adik, yang putih. Polybag ya. Nah, jadi pertama kita menggunakan greenhouse seperti yang Kak Wangi tadi bilang adalah untuk mengurangi adanya hama atau penyakit yang nantinya bisa merusak melon. Kemudian yang kedua, melon yang kita tanam di sini adalah jenis melon yang premium. Maksudnya memang di luaran kita jualnya harganya tidak seperti yang di pasaran gitu.
sekam bakar, tanah, sekam Sekam. ya sekam mentah, tanah kotoran sama Tak. ya kapur. Terus setelah tadi dicampurkan, pertamanya setelah 4 Diapakan? Diratakan atau diaduk, terus dimasukkan ke dalam pot setengah, lalu masukkan tanamannya ke dalam pot, sisanya masukkan lagi, ditekan-tekan lalu disiram. Ininya. Nama pupuknya apa? NKP NPK. NPK. 1616. Oke, terima kasih Mbak Karin. Nanti dapat hadiah dari Kak Wangi ya. Tangan untuk Mbak Karin ya. Mbak Karin dipanggil. Ini hadiahnya. Kasih. Hadiah apa itu tadi?